Li Jing, awalnya Su Jingtong, tak lama Su Jing pada tahun 937 sampai 939, nama kehormatan Boyu, juga dikenal dengan nama Kuil Yuanzong, merupakan penguasa kedua dari negara Kekaisaran Tiongkok Tang Selatan pada masa 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dia memerintah negara tersebut dari tahun 943 hingga kematiannya. Selama masa pemerintahan Li Jing yang lebih awal, ia memperluas perbatasan Tang Selatan dengan memadamkan negara-negara tetangga yang lebih kecil, Min pada tahun 945 dan Chu pada tahun 951. Namun, peperangan juga menghabiskan kekayaan negara, sehingga tidak siap untuk melawan invasi Zhou akhir pada tahun 956. Dipaksa untuk menyerahkan semua prefektur di utara Sungai Yangtze, ia juga harus melepaskan gelarnya sebagai kaisar dan menerima penguasaan jabatan Maharaja Zhou akhir pada tahun 958, dan kemudian jabatan Maharaja dinasti Song setelah tahun 960 ketika Song menggantikan Zhou akhir. Saat menghadapi invasi Zhou kemudian, Tang Selatan juga menghadapi ancaman invasi Wu Yue dari tenggara. Li Jing, khawatir Wu Yue akan menyerang Ran dari prefektur Chang, memutuskan untuk mengingat Li Hongji, yang saat itu adalah komandan di Ran, ke Jinling, karena ia melihat Li Hongji terlalu muda untuk mengawasi pertahanan. Li Hongji, bagaimanapun, mendengarkan bawahannya Zhao Duo dan memutuskan bahwa jika dia meninggalkan Ran, itu akan membuat kota dan daerah sekitarnya menjadi panik, dan menolak penarikan kembali dan malah bersiap untuk membela. Dia juga memberikan dukungan penuh kepada Jenderal Cai Kong dalam upaya Cai melawan pasukan Wu Yue. Cai kemudian menghancurkan pasukan Wu Yue di bawah Wu Cheng, mengakhiri kampanye Wu Yue melawan Tang Selatan. Dengan goyahnya upaya perdamaian, Li Jing menugaskan Li Jingda untuk mengepalai pasukan untuk melakukan serangan balik dan mencoba untuk mengangkat pengepungan Zhou, tetapi membuat Chen mengawasi tentara, dalam kendali sebenarnya dari tentara. Dia juga menugaskan Zhu Yuan resmi, yang dianggapnya sangat berbakat secara militer, untuk memimpin pasukan dalam upaya untuk memulihkan kembali prefektur yang diraih Zhou akhir. Zhu dapat dengan cepat merebut kembali Shu dan prefektur He, sementara Li Ping merebut kembali prefektur Qi. Dengan kerugian ini dan dengan pasukan Li Jingda mendekati Zhou, Guo memutuskan untuk mundur dari Jiangdu, memusatkan pasukannya untuk menangkap Zhou. Tentara Li Jingda mendirikan kemah di dekat Zhou, tetapi tidak berani melibatkan pasukan pengepungan Zhou. Di musim dingin tahun 956, Li Jing mendengar perselisihan antara Jenderal Zhou akhir, Zhang Yongde dan Li Chongjin. Li Jing menulis surat rahasia kepada Li Chongjin, tampaknya mencoba membujuknya untuk berbalik melawan Guo, di mana dia membuat banyak komentar yang meremehkan tentang Guo. Namun demikian, Li Chongjin mempresentasikan surat itu kepada Guo, yang pada saat itu kembali ke ibu kota Zhou Daliang. Setelah melihat surat itu, Guo marah, memanggil Sun, yang dia bawa kembali ke Daliang bersamanya, bersama dengan Zong, dan mengkonfrontasinya tentang bagaimana, tidak seperti apa yang dia katakan sebelumnya tentang Li Jing, bahwa Li Jing ingin menjadi vasal. Li Jing berusaha menarik Li Chongjin untuk memberontak. Dia juga memerintahkan Sun untuk memberitahunya rahasia negara Tang Selatan. Sun menolak dan meminta kematian. Guo kemudian mengeksekusi Sun dan mengasingkan Zong. Tetapi segera setelah itu menyesali mengeksekusi Sun yang setia, dan karena itu memanggil kembali Zong ke istananya. Sementara itu, Li Jing mengirim utusan lain, Chen Chuyao, menyeberangi lautan untuk pergi ke istana Liao untuk meminta bantuan dari Kaisar Muzong dari Liao. Liao tidak meluncurkan pasukan untuk membantu Tang Selatan, dan menahan Chen di istana Liao. Karena prestasi perang Zhu, ia menjadi arogan dan sering menolak perintah yang dikeluarkan oleh Li Jingda, tetapi sebenarnya oleh Chen. Pada musim semi tahun 957, Chen mengajukan petisi kepada Li Jing, dengan alasan Zhu tidak dapat dipercaya, dan Li Jing mengirim jenderal Yang Shouzong untuk menggantikan Zhu. Zhu, dalam kemarahan dan ketakutan, awalnya dianggap bunuh diri, tetapi sebaliknya memutuskan untuk menyerah kepada Zhou akhir, dengan lebih dari 10.000 tentara.
pasukan Zhou akhir yang mengepung Zhou mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan menghancurkan tentara Li Jingda. Yang, Su Wenzhen, dan Bian Hao ditangkap. Li Jingda dan Chen melarikan diri kembali ke Jinling. Dengan Liu Renzan sakit parah, pasukan Zhou menyerah. Ketika Liu meninggal tak lama setelahnya, Li Jing, untuk mengingat kesetiaannya dalam membela kota begitu lama, memberikan nama Anumerta yang dianugerahkan kepadanya. Setelah menangkap Zhou, Guo Rong, sekarang secara pribadi lagi memerintahkan pasukan Zhou akhir, mendekati Jiangdu. Pasukan Tang Selatan membakar kota dan meninggalkannya, karena pasukan Zhou akhir terus merebut kota setelah kota di utara Yangtze. Pada musim semi tahun 958, pasukan Guo telah tiba di Yangtze dan menimbulkan kerugian pada armada Tang Selatan, dengan sikap untuk menyeberangi sungai Yangtze. Pada titik ini, Tang Selatan hanya mempertahankan 4 prefektur di utara Yangtze. Pada saat ini, Li Jingsui, yang telah terus menawarkan untuk menghasilkan gelar putra mahkota, sekali lagi melakukannya dan berpendapat bahwa Li Hongji, karena kontribusinya selama kampanye melawan Wu Yu, harus menjadi putra mahkota. Li Jingda juga menawarkan untuk menghasilkan gelar generalis Simo dari semua sirkuit. Li Jing setuju, membuat Li Jingsui menjadi pangeran Jin dan menjadikannya sebagai komandan di prefektur Hong, serta generalis Simo dari sirkuit barat Jiangnan, dan menjadikan Li Jingda komandan di prefektur Fu. Dia menjadikan Li Hongji sebagai putra mahkota. Dengan pasukan Zhou akhir di Yangtze, Li Jing akhirnya memutuskan untuk menyerah, tetapi merasa malu secara pribadi menjadi bawahan untuk Guo, dan karena itu mengirim Chen sebagai utusan ke Guo, menawarkan untuk menyerahkan takhta kepada Li Hongji dan meminta Li Hongji menyerahkan sebagai pengikut. Chen, setelah tiba di kamp Guo, melihat kesan tentara Zhou akhir, dan karena itu berbicara dengan rendah hati kepada Guo, meminta agar dia diizinkan untuk mengirim bawahannya Liu Chengyu kembali ke Jinling untuk mendapatkan petisi dari Li Jing, menawarkan untuk menyerahkan Lu, Su, Qi, dan Huang ke Zhou akhir, sehingga yang seakan membentuk perbatasan baru. Guo setuju, dan menulis sepucuk surat di mana dia berbicara kepada Li Jing, salam hormat Kaisar kepada Lord Jiangnan. Ketika Liu tiba di Jinling untuk melapor, Li Jing setuju, dan, dalam sebuah petisi di mana dia menyebut dirinya sebagai Lord Tang, menawarkan menyerahkan 4 prefektur dan penghargaan tahunan. Guo menyetujui ketentuan itu, dan memerintahkan penghentian permusuhan. Dia juga meminta Chen memberitahu Li Jing bahwa tidak perlu menyerahkan takhta pada Li Hongji. Berdasarkan ketaatannya kepada Zhou akhir, Li Jing berhenti menggunakan nama era sendiri dan mengambil nama Zhou akhir, untuk menunjukkan penyerahan. Dia berhenti menyebut dirinya sebagai Kaisar, tapi hanya sebagai Lord, dan berhenti menggunakan upacara kekaisaran. Dia juga mengubah karakter namanya, untuk mengamati penamaan tabu, sebagai kakek buyut Guo Wei bernama Guo Jing dengan karakter. Li Jing meninggal di musim panas 961. Dia meninggalkan petunjuk bahwa dia dimakamkan di pegunungan barat Nancang. Namun sebaliknya, petinya dikembalikan ke Jinling, di mana Li Chongjia naik tahta, dan setelah itu mempertahankan ibu kota. Selanjutnya, atas permintaan Li Chongjia, Li Jing diizinkan secara anumerta disebut sebagai Kaisar, dan membuat makamnya dianggap sebagai makam kekaisaran. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.